Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iblalih. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, yang mana tadi telah sama-sama kita dengarkan salah satunya Maulidul Habsyi, dan yang kedua tawasul, dan ketiga tausiah tentang menakib Abah Guru Sakumpul. Kampung nama itu nama Sakumpul Martapura. Mudah-mudahan kita terkumpul kepada beliau. Kabul hajat sebentar. Husnul khatimah, dapat berkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu mengenai Isra wal Mi'raj Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita hampir semua hafal tentang terjadinya Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijalankan dari kota Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus pada langit pertama. Namun sebelum beliau dijalankan, diisrakan, dimi'rajkan, Rasulullah itu dibersihkan dada Nabi, dicuci hingga sampai 3 kali dibersihkan, tapi bukan kotor, tapi bahasa umum tempat was-wasnya syaitan, tempat kekotoran, itu bahasa umum. Nah, kalau bahasa hakikat kada layak, kada patut kita sebut hati Nabi itu penuh dengan kekotoran, karena Nabi itu orang yang suci, yang bersih. Namun semua kejadian tersebut adalah mengandung hikmah kepada kita. Ada apa ini hingga sampai 3 kali dibersihkan? Nah itu kan. Kemudian Rasulullah itu dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus beliau minum air apa itu? Yang pertama dihidangkan Jibril sebelum naik ke atas langit. Menurut riwayat Nabi itu rasa dahaga, rasa haus. Lalu dikasihkan yaitu minuman. Yang pertama minum air apa itu? Masa nggak ingat? Air susu. Air susu itu jangankan diminum, dipegangnya nyaman. Ya kah? Betul? Jangankan dipegang, dipandang aja. Nikmat, ya kah? Masa ya kah? Ya, itu susu. Yang diambil oleh Sayyidina wa Habibuna itu air susu, diminum beliau pertama, dan kedua air putih. Namun air susu itu bagus, tinggal sedikit sejari lagi. Ujar Jibril, wahai Muhammad, beruntunglah engkau ambil air susu itu. Beruntung sekali, cuman sangat disayangkan, kata Jibril. Andai kata kau habiskan ya Muhammad air susu itu, kau minum, kau habiskan, niscaya umatmu tidak ada yang berbuat maksiat. Yang sedikit umatmu mendengar hal demikian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah hendak mengambil air susu, ingin menghabiskannya supaya umat ini tidak ada yang berbuat maksiat.
ingin diminum baginda Rasul. Cuman sayang diminum bukan susu tapi kopi. Paham? Rasulullah haus. Apa kata Jibril? Muhammad, tidak bisa kau habiskan. Itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, tidak bisa diulangi. Tetap itu adanya, tidak boleh. Coba bayangkan, Rasulullah ini rindunya kepada umat, sayangnya kepada umat. Luar biasa, baginda Rasul ingin menyelamatkan umat sehingga air susu ingin dihabiskan beliau. Masya Allah, barakallah. Ya kan? Kalau kita air susu juga di nyunyun, ya kan? Di umur 1 tahun anak ampih nyusu. Kenapa ampih dia namanya? Dia bau apa dah? Borukum terus sakian ampih bau anak. Apa banyak umpat dia menyusu? Dia bau susu. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya jangan mengantuk aja ya. Lah. Nah, setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti turun nih kan. Setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam minum air susu, minum air putih, nang kada diminum sidin adalah cap topi miring. Andai kata ya Muhammad kau minum cap topi miring itu, niscaya kata Jibril, umatmu banyak nang teler. Nah kada minum aja teler banyak. Apalagi diminum sidin cap topi miring minum, ya kah? Kada diminum aja teler, sabu-sabu. Ada yang obatnya, obat ampih sapu-sapu itu ada. Orang batakon leh, kadang-kadang gera aja, minta air pian pak, ya. Apa garang di guru tuh anakku tuh nasa sapu-sapu, di kuat, dari sidin, banyu tawar. Ada pak bu ada, nang mujarab, insya Allah. Tapi kadang-kadang ada sesuai lalu balik 50. Ini ada baju tuh gereja dibaca 70 kali, ditanam di pakuburan, mana-mana disanja bolang. Guru mau cangkol, jadi orang melihat siap masa guru mau cangkol, apa yang cangkol kuburan diendak situ. Insya Allah anak tuh ampun sapu-sapu, insya Allah. Tapi gawinnya rumit. Kenapa guru jarang membuka itu? Jarang membuka. Kita sih kok mau baju, ini baju nang gereja, baju pakaian tuh nang dipakai oleh anak, jangan ditapas, langsung secara guru. Nah, makanya dipadahkan gitu kita sih kok ngojok sih ngomong. Pak guru tuh tilir ke kuburan, baik malam tanahnya biar, jangan batu ditabuk, oma tak perlu diir, nabuk kuburan saja pulang kayak orang gila dah. Di 50 umpama dia kan dari sapala, ulama tuh banyak yang tahu, nah itu cuma kuliah dari sidin menggawiakan, kuliah membuka kisah. Nah itu tahu kisah itu. Nah itu bisa terpuruk lah. Nah syukur alhamdulillah Rasulullah mau cuman minum sidin, air susu dan air putih. Alhamdulillah ada meminum air cap topi miring. Ayo. Ringkas kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam hingga naik langit kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam bertemu beliau kepada Nabi Musa. Terus naik langit ketujuh, terus lagi kepada pohon Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha itu ada mempunyai daun. Daun, setiap daun itu bertuliskan si fulan bin si fulan. Itu setiap daun tuh. Bila mana daun itu gugur, jatuh, maka besok hari pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
berarti daun tuh jatuh gugur, nama seorang ada di situ. Ada juga nang daun tuh gugur cuma nyangkut ke atas atap, yang nanti ler dulu tuh, nang bisa ke rumah sakit dulu. Berarti daunnya tuh kan dia jatuh ke tanah langsung, mungkin nyangkut ke mana? Ada dulu tuh, yang lebih impus tuh, ya kah? Ya kah? Tuh. Nah itu daun Sidratul Muntaha. Setelah Jibril alaihissalam dan Mikail bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di penghujung Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Muhammad, unda sanggup lagi melewati pohon ini. Sampian aja berjalan terus ke sana. Andai kata ya Muhammad, kata Jibril, kami ini bisa melewati pohon Sidratul Muntaha, niscaya kami hancur luruh. Tidak sanggup sampian ya Muhammad meneruskan perjalanan hingga sampai ke Lauh Mahfuz, ke Kautsar. Bertemulah kisah nyata, kisahnya Rasulullah bertemu dengan Tuhan. Kisahnya begitu sampai di atas, ternyata siapa yang ditemui? Lihat di muka nggak ada siapa-siapa. Lihat ke kiri tidak ada siapa-siapa. Dilihat ke kanan tidak ada siapa-siapa. Di belakang tidak ada siapa-siapa. Tapi bahasa umumnya Allah di situ bertemu kepada Rasulullah SAW. Tapi secara hakikatnya bukan ada pertemuan, melainkan sendirian. Nah disitulah kisahnya Allah memerintahkan sembahyang 50 waktu kepada Rasulullah. Lalu ringkas kisah 50 waktu itu dipotong-potong hingga tersisa berapa? 5 waktu dalam sehari semalam. Sebagaimana firman Allah, aqimis shalah, dirikanlah sholat, khususnya kepada Nabi kita dan kepada umatnya, yaitu kita. Jadi mengaji ini, walaupun mengaji tasawuf, mengaji Nur Muhammad, jangan kada bahasa sembahyangan. Ini termasuk rukun Islam nang keberapa tah? Rukun Islam keberapa? Yang kedua. Pertama syahadat. Yang kedua sembahyang atau salat. Yang ketiga puasa. Keempat zakat. Kelima naik haji. Namun perlu diketahui, kalau haji nggak mampu boleh tidak dikerjain. Puasa zakat nggak mampu boleh ditinggalkan, tidak dikerjain. Puasa nggak mampu boleh ditinggalkan, tidak dikerjain. Tapi perkara salat nggak bisa ditinggalkan. Walaupun beimpus, tapi pikirannya masih ada, sadar masih, tetap wajib sembahyang. Nah kisahnya contohnya lihat ya ulun. Lihat ini rukun Islam ada berapa nih? 5. Pertama, ayo sambat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kurang bahari belagu. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji, kabaitulah 5. Kalau nang lain kawa ditinggalkan, tapi perkara salat tidak bisa. Contoh, lihat tangan dulu. Nih, dipegang. Terakhir apa dah? Haji. Kalau nggak mampu, boleh nggak? Nggak haji, boleh. Nggak dipakai, boleh. Nggak jatuh kan? Nggak jatuh kan? Nggak jatuh. Nah, keempat apa? Zakat. Kalau nggak mampu, boleh nggak ditinggalkan? Boleh, nggak usah dipakai. Jatuh nggak ini? Nggak kan? Kalau puasa, orangnya jumpu, pikun, lali, karena tua. Boleh nggak? Boleh nggak kada puasa? Boleh, artinya boleh diting. Belum jatuh kan?
nggak jatuh nih. Tapi kalau salah bisa nggak ditinggalkan? Coba pengen tinggalkan, jatuh nggak? Jatuh ya. Nah ini bahasa isyarat nih, nggak bisa ditinggalkan, ya kan? Ulang nggak? Ulang. Kalau ketinggalan haji kata papa, ketinggalan puasa masih sedikit lagi nih, tidak apa-apa. Ketinggalan zakat tidak apa-apa, masih lengket. Coba tinggalkan. Salat yang kedua, dia akan jatuh. Nah iya nang susah tuh hidup, susah hidup nang ini. Kenapa susah? Karena kadang menggawi, kadang menjalankan sholat. Nah ya kan, di dalam kitab itu 15 macam nang disiksa oleh Allah apabila orang itu kadang ngerjain sholat. Salah satu nomor 3 macam. Pada ketika dia hidup 3 macam azab Allah. Yang kedua pada ketika mati 3 macam yang Allah siksa, turunkan azab bagi negara sembahyang. Yang ketiga pada ketika di alam kubur 3 macam juga. Pada ketika hari kiamat 3 macam. Pada ketika menghadap Tuhan 3 macam yang Allah berikan siksa. 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 macam tadi. Waktu hidup, anak mati, dalam kubur, hari kiamat, menghadap Tuhan. Berapa? 5 kali 3? 15 siksaan. Salah satu nang 15 siksaan ini adalah pada ketika waktu hidup berusaha tumbang-tumbalit ke jurang, kasana kamari, kada mau nyaman di hidup karena sempit rezekinya. Kenapa garang sempit? Mungkin nang tadi Allah tidak meluaskan rezekinya. Nah, ya kan? Salah satunya lagi pada ketika sakratul maut, hausnya luar biasa. Kenapa haus? Karena mungkin karena ia diajak oleh Allah karena nggak ngerjain sholat. Gua ada nyaman mati ya. Nah mata ke atas, mata celing-celing nggak atas. Ya kan? Impus kiri kanan. Datang yang satu, nasana sapupu nih. Kenal lah nih siapa nih tetangga kita nih, sapupu datang nih nengok sampian. Taulah. Nyaut aja bang, tapi nyautnya enggak pas. Tahu enggak? Ya. Ya. Ya orang sakit deh. Ya kah? Nina dari Banjarmasin, tahu Pusakale. Dulu sering kumpul nih. Nah dia sudah di hadapan sampian. Sadarlah, taulah. Ya. Mau kira rupanya nabi ini nih, mau kayakan sini sosok, nah bilang dulu lah, wah bilang benar yang gitu, sosok bilang dulu jalan, ya kan, berarti baik kan dah, ya kan, iya anak mati gede nyaman, ada orang anak mati, no di kia bukan anak mati sudah, kia makan orang, tangannya tetap aja, tutup orang pulang gitu. Nah aja pulang, ada ribuan, ujungnya orang ribuan, langsung mengajak, nah aja ngomong, rupanya lantas mati ini, ya kan? Bermaaf tadi kira, ini pikiran duit terus nih, ya pun maaf tadi, iya kan? Iya kita nyaman, anak mati, hausnya luar biasa, kenapa maka haus? Karena azab Allah nang datang, kenapa? Karena kadang menggawi nang 5 waktu tadi. Mudahan Allah bukakan hati kita supaya menggawi ini. Salah satu lagi nang 3 macam didatangkan azab oleh Allah diakibatkan karena tidak mau sholat pada ketika dibuat kalian kubur. Masya Allah, dikapit bumi, dihimpit bumi.
tulang rusuk nang sebelah kanan taka kiri, tulang rusuk nang kanan apa teh? Tulang rusuk nang kanan taka kiri, tulang rusuk nang sebelah kiri tak kanan. Nah basulisih gitu nya. Nah dihimpit bumi. Akibat apa? Akibat lalai kada ingat lagi, kada manggawi salat tadi. Kada nyaman 15 siksaan. Muka 15 jadi bejakan nih jam 2 nya dibelikan. Nah, ya kah? Mudah-mudahan tak buka hati. Nah, nya memang kuler bang kita di penyakit kuler ngali benar. Kuler ngali benar. Cuman kayak itu aja nak jujur aja. Aku ni Tuhan pamalas benar. Kuler benar sembahyang hendak kayak orang mau sholat kayak orang tuh cuman malas. Tolong ya Allah, bukakan hati ulun. Nah itu orang Tuhan tuh dipandiri memunajat ya kepada Allah. Ya kan? Bilanya penyembahyang apa tah? Dosa diampuni, disayangi Tuhan, diberikan hidayah, dibanyaki duit oleh Allah. Buktinya napa? Tuh duduk antara dua sujud ada orang duduk lah. Ya kan? Duduk antara dua sujud. Tolong. Apa kalau duduk antara dua sujud? Imbas sujud lah. Imbas sujud duduk ini. Tak kena. Nah lain ini tahiyat tuh duduk. Nah, itu permohonan ampun kepada Allah. Ada apa? Rabbi firli warhamni, adakah? Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, artinya Rabbi firli, artinya itu ya Allah ampuni ulun. Ampuni dosa ulun ya Allah. Ampuni Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan menyuruh minta ampun lawan sidin. Lalu kita minta ampun. Rabbi firli warhamni ya Allah. Kasihi ulun ini. Tolong kasihani ulun. Menya Tuhan kasih napa habar surga kayaknya. Ayo. Rabbi firli warhamni warzuqni ya Allah. Penyakiakan ulun ni perkara duit. Nah, warzuqni wahdini ya Allah. Berikan ulun jalan nang lurus hidayah. Mudahan dapat hidayah. Samping rumah ngarang ngasih hidayah. Cantik kah pula orangnya. Nah, ada hidayah. Menyembeti aku ini. Ya kan? Wahdini wa'afini, keapiatan dan kesehatan. Wa'afini wa'fu anni. Ulun Tuhan banyak-banyak minta maaf lawan dia. Nah, memaafkan Tuhan, rezekinya bertambah, kesehatannya oke. Ayo, jalan nang lurus pulang, dikasihi oleh Allah pulang, segala dosa diampuni, surga sudah. Habis kisah lagi, ya kah? Tuh, nah, ya kah? Rasulullah itu kan mikrat dah, mikrat Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kah? Kita bang mikrat juga, bah mikrat kita apa? Bukan EO gitu. Mikrat kita itu sembahyang. Ada kan dalilnya tuh. As-salatu mi'rajul mu'minin. Adakah? Mikratnya kita nih, nah, mikratnya orang mukmin ya kita nih adalah ayo sambung. As-salat. Nah, salat tuh mikrat kita. Rasulullah Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mikrat hidayah.
Mikratnya sidin jasad dan roh. Kalau bang rohnya aja jasad sidin tinggal di tanah haram kan, saikungan luar dalam situ mikrat. Ada kita pun juga hendaklah saikungan mikrat. Bagaimana mikrat kita adalah salat. Makanya tadi as-salatu mi'rajul mukminin. Mikratnya orang mukmin, mikratnya kita adalah as-salah, menggawi sembahyang. Tahulah. Nah, sebelum Rasulullah mikrat dibersihkan enggak ada? Dibersihkan enggak ada? Dibersihkan. Sebelum Nabi itu dijalankan, dimikratkan, kan dibersihkan hadis ini enggak? Anak-anak kita. Jadi sebelum kita nih salat juga dibersihkan. Apa tandanya nah bersih? Nah, ada kalau sebelum apa nih? Sebelum apa sesudah azan, sebelum qamat apa dibaca? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Nah, itu hati-hati bacanya. Jangan jambil atau jabil. Gunung mana? Ampuni dosa gunung. Gunung kan berdosa. Jangan jambin apa dosa tuh artinya. Astaghfirullahaladzim min kulli jambin. Jangan jambil. Sempurna pula. Ujungnya jamilah ke rumah kita. Jambin dikatakan jamin zunub ya dosa, jambin zunub ya dosa artinya, ya kan? Jambin. Nah, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Ya Allah, ampunilah dosa ulun. Min kulli dzambin azim, daripada sekalian dosa-dosa nang genal. Ampuni Tuhan dosa ulun nang halus apalagi nang genal. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Karena Tuhan tidak ada nang dapat mengampuni dosa nang ini kecuali sampian, wahai Tuhan nang sekalian alam. Kadang dapat mengampuni dosa pian haja Tuhan nang memiliki pada sekalian alam. Mangga itu dia Tuhan, ayo aku ampuni kamu. Bersih kada? Bersih. Suci kada? Suci. Jadi sebelum sembahyang tuh bebersih dulu. Kalau secara lahirnya berwudu. Setelah itu kan astagfirullahaladzim tadi. Nah, jangan kawat tuh jangan tahu beja aja, Pak. Jadi sambil berduduk tengah. Biar jakau menyaring beja, sarong nurutin dan mati atau di begimet nah. Ya kan? Tuh. Paham sudah? Nang kisah astagfirullahaladzim tuh. Artinya kayak itu aja bahasa simpulnya kita memohon ampun segala dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, bersih lalu sembahyang. Suci ngarannya lalu suci bertemu suci di situ. Ya kan? Ya kan? Suci bertemu suci lalu kelihatan. Adanya kita pernah berbuat salat itu ada nama berbuat salat itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita nang rokok, tapi hakikatnya bukan gawean kita, bukan fa'il kita nang rokok itu, melainkan afalnya Allah, fa'ilnya Allah, perbuatannya Allah nang rokok, iktidal, takbiratul ihram, sujud dan semuanya itu fa'ilnya Allah, bukan fa'il kita. Perbuatannya Allah, bukan perbuatan kita. Bahasa hakikat. Nah kayak wayang lawan dalam nah kayak wayang kulit dengan
dengan dalang. Nah menggerak wayang kulit saurang kan bergerak. Apakah dalang nama gerak? Dalang. Sama kita ini bagaikan wayang. Kita ini bagaikan wayang kulit, punya mata wayang kulit tapi kada bisa malik. Wayang kulit punya telinga, wayang kulit itu punya telinga tapi kada bisa mandang. Wayang kulit itu punya mulut tuh, tapi inya kada bisa berkata-kata. Nang berkata-kata itu dah. Nang melihat itu dalang. Ya kan? Nang mendengar itu dah. Nang berbuat itu dah. Kisahnya narai dilihat. Wayang kulit bisa itu dan ini. Nah begitu ditengok ke dalam, soalnya seikung aja orangnya nama mainkan dalam nama mainkan. Nah iyakah itu pandangan hakikat nolo nyaman iyakah teman lagi lah. Kadang-kadang ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Berpikirlah kita sedikit. Kenapa berpikir? Ini supaya menembus kehadiran Allah, supaya betul-betul cinta kepada Allah kita, hati kita nih. Selama ini kita terlalu berbingkut lawan dunia, mengagung-agungkan kecintaan kita kepada dunia. Kenapa kadang mengagung-agungkan kecintaan kita kepada Allah? Allah itu maha segala maha. Maha menolong Allah Ta'ala. Manusia itu kadang-kadang menolong. Tapi kalau manusia kita terlalu kita kuati. Padahal Allah itu maha menolong. Kenapa kita jauhi? Allah itu maha dekat. Kenapa kita jauhi? Allah itu pengasihan, penyayangan, kada pernah kita dimarahi Allah Ta'ala. Kenapa kita jauhi? Malah kita dimarahi bini, kadang-kadang dimarahi suami, dimarahi orang lain. Kenapa kita bertuhan itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu lebih dekat mata hitam daripada mata putih. Mata putih itu dekat sekali dengan mata hitam, tapi Allah lebih dekat. Tapi lawan anak dekatlah jauh. Kenapa selalu cinta luar biasa lawan anak, lawan Tuhan kada dicintai. Ya Allah ya Rabb, dalam kitab itu seorang ibu, Pak Bu, seorang ibu cintanya luar anak itu luar biasa. Sayangnya kepada anak seorang ibu itu luar biasa. Kenapa sayang benar kepada anak seorang ibu? Karena pada ketika dapat ia rasakan pada ketika hamil 9 bulan 9 hari. Kalau lawas behiring sebelah kanan salah. Kelawasan miring sebelah kiri juga salah. Bertelentang rasa menyasap juga salah. Melahirkan seorang anak taruhan nyawa antara hidup dan mati. Oleh karena itulah sayangnya orang tua kepada anak. Luar biasa mama itu sayangnya lawan anak. Karena pengorbanan seorang ibu sangat luar biasa. Lalu timbul kasih sayangnya luar biasa kepada anak. Tapi Pak Bu, sayang orang tua kepada anak tidak bisa dikalahkan sayangnya Allah kepada hambanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayangnya orang tua kepada anak luar biasa. Apalagi seorang ibu, sayangnya kepada anak luar biasa. Tapi kesayangan Allah tidak bisa digambarkan. Kalah kesayangan seorang ibu. Anak sakit diobati, sudah gana diobati, anak biabi kawisi, ibunya nggak ikut lagi. Tapi kalau Allah tetap bersama dimanapun kita berada, ini luar biasa. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah kenapa terhijab? Maksudnya terdinding, kada ingat lagi lawan Tuhan. Tapi walaupun kada ingat, ada obatnya, yaitu istighfar kepada Allah. Ya Allah,
ulun ni penuh dengan lupa. Ya Allah, ulun ni penuh dengan lali. Ulun yakin ya Allah. Ulun yakin ya Allah. Ulun ni orang nang lemah, hina, tapi ulun ya Allah yakin kepada lawan pian permohonan ampun lawan pian. Karena sampian nang maulah istighfar, pian nang menyuruh bayar istighfar, pian nang menerima istighfar, pian memberikan ganjaran istighfar. Oleh karena mana ulun yakin dengan ampunan sampian ya Allah, maka ampunilah segala dosa ulun nang ini. Nah, bersih, suci, artinya obatnya ada aja. Obat nang kada baik tadi ya. Nah, jadi pada ketiga apa itu berzikir boleh aja. Ya Allah, ulun ini banyak banget dosa, ampuni ya Allah. Untungnya berzikir illallah, illallah. Hatinya mengadu permohonan ampun kepada Allah, pasti akan mengampuni dosa hambanya, asal permohonan ampunan kepada Allah. Yuk kita bersama-sama beristighfar sekalian hadiahnya kepada Abah Kulus. Dipajamkan mata, buang pikiran kita yang ada di rumah supaya khusyuk, jangan berbunyilah. Pajamkan mata, hadirkan Allah. Allah itu hadir, dan memohonlah ampunan kepada Allah segala dosa-dosa kita yang ada ini. Nah, bila ulun berbahasa Indonesia, dia teruskan zikir. Ulun saja mikrofon sorangan lah.